Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam kemarin melaksanakan istighosah di Pondok Pesantren Babu Salam Jalan Ciburial, Bandung. Istighosah yang terbuka untuk umum ini akan dijadikan kegiatan sebulan sekali. Istighosah diisi tausiah dari Ketua Umum Yayasan Babu Salam dan pendiri Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam. Kedua kiai mengajak umat Islam untuk sering beristighosah yang dianjurkan Nabi dengan memohon perlindungan kepada Allah. Pendiri Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam, Kiai Haji Muhtar Adam mengatakan tafsir Al-Quran mengenai istighosah sering dilakukan para nabi dan sahabatnya saat berkumpul untuk meminta petunjuk dan pertolongan dalam segala rintangan yang diharapkan. Istighosah itu satu bentuk ibadah para nabi-nabi, baik nabi-nabi sebelum Muhammad SAW maupun sudah Nabi Muhammad SAW. Istighosah itu satu bentuk doa, dan biasanya doa lewat istighosah itu tidak rasional, karena di luar jangkauan akal manusia, sebagaimana Nabi ketika perang Badar pasukannya hanya 313 lawan 1000 lebih, Rasulullah dapat mencapai kemenangan, dan itu diungkapkan oleh Allah dalam Quran karena lewat istighosah lebih dahulu. Nah, kemudian dalam hadis Nabi banyak, diantaranya ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghitsu, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghitsu, itu di dalam hadis Nabi banyak kita temukan. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam Fadullah M. Said mengatakan perkembangan pesantren saat ini cukup pesat, baik para santri maupun jemaahnya terus bertambah. Sedangkan program pendidikan di pesantren Babu Salam selain memperdalam Al-Quran, juga para santri diarahkan untuk berwirausaha dan mandiri. Ini yang harus kita kembangkan sedikit demi sedikit, termasuk dalam zakat, tentu dinar yang paling tepat. Kemudian untuk untuk menunaikan haji dan umroh, ya sebaiknya tabungan itu berbentuk dinar dan dirham. Maka kita juga himbau, ya apalagi namanya bank Islam, ya bank syariah, bank muamalah, ya seharusnya itu yang diterapkan. Acara istighosah dimeriahkan tampilan para santri yang membawakan lagu-lagu bernafaskan Islam, serta memperkenalkan mata uang dinar dan meluncurkan buku doa-doa dalam istighosah dari Kiai Haji Muhtar Adam. Demikian Yana, TVRI Jawa Barat. Seseorang selain harus menguasai secara teknis tata cara pelaksanaannya, tetapi juga harus memaknai setiap tahapan-tahapan ibadah yang dilakukan. Ibadah haji yang merupakan rukun Islam kelima memerlukan kesiapan bagi calon jemaah. Selain harus memahami rukun dan tahapan yang utama adalah memaknai ilmu haji dan umroh, agar jemaah menjadi sosok-sosok yang meraih peningkatan keimanan dan ketakwaan sepulang melaksanakan ibadah. Menurut Ketua Pesantren Babu Salam Dr. Fadlullah, tidak sedikit yang melaksanakan ibadah hanya sebatas melaksanakan secara teknis tahapan-tahapan ibadah, termasuk doa-doanya, sementara ilmunya tidak dipahami. Kalau kita renungkan, perjalanan haji itu tidak cukup itu, tetapi harus ditingkatkan bagaimana supaya jamaah haji memahami hakikat haji itu. Apa sih hakikatnya haji ini, sehingga apa? Kita harapkan setelah dia kembali ke Indonesia, dia bawa ilmu manasik haji itu dan dia terapkan dalam kehidupannya. Pesantren Babu Salam yang sudah menyelenggarakan bimbingan haji dan umroh puluhan tahun berusaha menekankan ilmu ibadah haji dan umroh bagi calon jemaah. Hal ini diharapkan jemaah tidak hanya memahami secara teknis ibadah, tetapi juga makna dari seluruh rangkaian ibadah dan kesiapan mental dan fisik. Calon jemaah Babu Salam dilatih untuk menyiapkan mental, fisik, juga tata cara dan budaya setempat, serta penggunaan fasilitas umum selama di Tanah Suci. Saya sudah menulis buku anekdot haji yang banyak menunjukkan, pertama, kebodohan umat Islam ini dalam manasik, ada lagi kebodohan bangsa Indonesia ini dalam teknik pesawat, apalagi dulu tahun-tahun 70-an, 80-an, itu luar biasa. Ada yang naik lift, sandalnya disimpan sampai ke atas cari sandal, gitu. Pendalaman ilmu ibadah haji dan umroh kemarin dibahas dalam acara Open House KBIH Babu Salam
yang diikuti para calon jemaah haji, alumni jemaah Babu Salam, serta berbagai kalangan yang tertarik mengetahui ilmu ibadah haji dan umroh. Ine dan Sumaryana, TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke berita lainnya, pemirsa, perubahan iklim dan peningkatan pesantren Babu Salam Bandung kemarin menyelenggarakan sosialisasi mata uang dinar emas dan dirham perak sebagai alat transaksi jual beli kepada para jemaahnya di Pondok Pesantren Babu Salam, Jalan Ciburial, Dago, Bandung. 10 dirham 700 rupiah. Masih ada kesempatan. Mata uang dinar emas dan dirham perak ini merupakan komoditas yang relatif paling stabil dalam sejarah peradaban manusia sesuai dengan hukum jual beli ajaran Islam. Menurut pendiri Pondok Pesantren Babu Salam, Kiai Haji Muhtar Adam, dinar dan dirham memenuhi syarat sebagai mata uang yang dijadikan alat tukar. Dinar dan dirham dapat ditakar dan ditimbang, serta dapat disimpan dalam waktu yang lama. Untuk itu, di lingkungan pesantren Babu Salam akan dimulainya penggunaan mata uang dinar dan dirham untuk pembayaran gaji pada para karyawan dan alat transaksi jual beli di Koperasi Babu Salam. Kalau kita belanja di Bandung di sini sudah ada toko-toko, pasar-pasar beras itu menerima menggunakan uang dinar dan dirham. Ke luar negeri juga sudah mulai. Kemudian masyarakat kita berikan pendidikan bahwa di dalam zakat dan infak itu menggunakan dinar dan dirham. Jadi ini dalam rangka evolusi, pengenalan terhadap umat Islam secara bertahap. Sementara itu, Direktur Wakala Indonesia Zaim Zaidi mengatakan, pada zaman Nabi dulu, mata uang dinar emas dan dirham perak telah dilakukan sebagai sarana jual beli, pemberian zakat, infak, serta sebagai mas kawin atau mahar. Nah, di Indonesia ini kan sekarang nilai zakat triliunan. Kalau itu diwujudkan dalam dinar emas dan dinar perak dan kemudian dibagikan kepada fakir miskin, maka fakir miskin kita akan menjadi makmur karena mereka memiliki harta yang sebenarnya, yaitu koin emas dan koin perak, dinar dan dirham. Baru fungsi yang lain adalah untuk jual beli, untuk mahar, untuk sedekah, untuk kado dan sebagainya. Kegiatan sosialisasi mata uang dinar emas dan dirham perak sebagai alat transaksi ini diawali dengan zikir bersama yang diikuti para santri dan jemaah Babu Salam. Untuk sosialisasi ini, bazar untuk kebutuhan para jemaahnya dilakukan melalui transaksi menggunakan dinar emas dan dirham perak. Demikian Yana, TVRI Jawa Barat melaporkan. Jabar dalam berita akan kembali usai jeda pariwara. Terima kasih Anda masih bersama Jabar.